Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam wa syahrul qiyam wa huwa syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammad ibn Abdullah min waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Ayyuhal mu'takifun wal mu'takifat, Ahlul Quran, ya ummatal Quran, hafizakumullah. Bapak Ibu saudara sekalian, yang semoga kita semuanya yang menghidupkan malam ganjil ini, malam 21 dari 10 terakhir bulan suci Ramadan, al-ashr awakhir min Ramadan, semoga kesungguhan kita untuk menghidupkan malam yang mulia ini dengan ibadah kepada Allah, semoga menjadikan kita semuanya dapat menggapai Lailatul Qadar. Karena di antara cara untuk meraih Lailatul Qadar adalah, kata Nabi, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Di antara cara untuk memburu meraih Lailatul Qadar adalah dengan badlu qusara juhdina, mengerahkan semua potensi kita, siap begadang untuk ibadah, dan hirs, ada kesungguhan untuk memburunya dengan meningkatkan dan memproduksi beragam amal soleh, menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir dengan ibadah kepada Allah. Taharrau artinya tidak sekedar mencari, tapi ubdhulu juhdakum wa hirsakum fi talabi lailatul qadar. Kerahkan semua potensi dan kemampuan kita, kesungguhan kita untuk memburu dan mencari Lailatul Qadar. Fil witr minal ashril awakhir, kata Nabi, di malam ganjil dari 10 malam-malam dari bulan Ramadan, 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan malam hari ini kita sudah memasuki malam ke-21. Semoga kita semuanya ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Tema kita kali ini adalah hidup mulia dengan Al-Qur'an. Siapa yang tidak ingin menjadi manusia mulia? Siapa yang tidak ingin menjadi keluarga yang mulia? Tentu di sini mulia di sisi Allah. Setiap kita pasti berusaha dengan maksimal untuk meraih kemuliaan, untuk menjadi pribadi yang mulia, keluarga yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran Ramadan dalam kehidupan kita ini juga sesungguhnya Allah hadirkan Ramadan agar kita menjadi manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun.
Nah, di antara cara agar kita menjadi manusia mulia, hidup kita mulia, keluarga kita mulia adalah kita senantiasa akrab dengan Al-Quran. Kita senantiasa menghiasi hidup kita dengan Al-Quran. Karena itu apapun yang dikaitkan dengan Al-Quran pasti mulia. Malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala sampaikan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kalau dihitung sekitar 82 atau 83 tahun, waktu yang tidak singkat. Apa yang menjadikan malam Lailatul Qadar itu mulia? Di antara kemuliaannya karena malam Lailatul Qadar, kata Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar itu. Sehingga malam Lailatul Qadar menjadi mulia di antaranya karena bersinggungan dengan turunnya Al-Qur'an. Dan malam turunnya Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Lailah mubarakah, itulah malam yang diberkahi. Dan Al-Qur'an sendiri disifati Allah sebagai mubarak, sebagai kitab yang diberkahi. Ayat yang tadi saya baca di muqaddimah, kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin menjadi mulia, kita ingin hidup kita diberkahi, kita ingin kehidupan keluarga kita diberkahi, di antara cara untuk menghadirkan barokah dalam hidup kita, kemuliaan dalam hidup kita adalah bil Quran, dengan mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Selalu na'ish fi zilal Quran, kita hidup di bawah naungan Al-Quran, di bawah bimbingan Al-Quran. Inilah yang akan membawa kepada kemuliaan hidup kita dan keberkahannya. Ramadan menjadi mulia karena Allah Subhanahu wa taala syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia, digelari sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi, imamul muttaqin, imamnya orang-orang bertakwa, sayyidul mursalin, pemimpinnya para rasul, para nabi. Apa yang menjadikan Rasulullah SAW mulia? Karena diturunkan kepadanya Al-Quran. Malaikat Jibril yang mendapatkan tugas membawa wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW juga kemudian menjadi mulia. Sayyidul Malaika, pemimpinnya para malaikat, penghulu para malaikat Allah, maka dia mulia karena membawa Al-Quran, wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kemuliaan seseorang, kemuliaan kehidupan keluarga di antaranya karena berhubungan dengan Al-Quran. Dan itu berarti sebaliknya, jauhnya kita dari Al-Quran, jauhnya keluarga kita dari Al-Quran, jauhnya masyarakat kita dari Al-Quran, tentu akan menjerumuskan kepada kehinaan, kesengsaraan, dan kehancuran. Lawan dari mulia adalah hina, lawan dari berkah adalah tercerabutnya rahmat dan barakah dari kehidupan kita. Tentu itu sesuatu yang sangat rugi, karena pada akhirnya jauhnya seorang dari Al-Quran,
menjadikan hidupnya kosong, rapuh, seperti disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Walladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharab." Dan orang siapapun dia yang hatinya tidak ada sedikit pun dari Al-Qur'an, jauh dari Al-Qur'an, kal baitil kharab, maka dia ibarat seperti rumah rapuh, rumah yang mau roboh, kropos, dan tentu jauh dari kemuliaan, bahkan na'udzubillah terjerumus ke dalam kehinaan. Maka begitu pula dengan keluarga, rumah yang dihuni oleh manusia-manusia yang seperti ini, maka pada gilirannya rumahnya akan jauh dari barokah ketika jauh dari Al-Quran, rumahnya jauh dari rahmat Allah. Dan bahkan Nabi SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau SAW menyampaikan, rumah yang dihuni oleh manusia-manusia yang jauh dari Al-Quran, maka ia tak lebih seperti kuburan. Menakutkan. Siapa yang mau tinggal di kuburan? Tidak ada yang mau tinggal di kuburan. Ada yang bilang, ada Ustadz juru kunci. Itu kan karena pekerjaan. Coba kalau ada pekerjaan yang lebih bagus, pasti akan ditinggalkan. Di dalam hadis sahih diriwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Jadi ada rumah yang nilainya fantastis, harganya mungkin miliaran atau ratusan juta, atau mengagumkan, luar biasa, mewah atau yang sejenisnya, tapi rumah yang seperti itu bisa menjadi kuburan. Kapan? Wa inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan Al-Quran, diramaikan dengan Al-Quran, para penghuninya rajin membaca Al-Quran, memakmurkan rumahnya dengan Al-Quran, termasuk membaca surah Al-Baqarah. Inilah rumah yang jauh dari kuburan. Tapi ketika penghuninya jauh dari Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, maka rumah yang seperti itu adalah kuburan. Manusianya ia sesungguhnya mati sebelum mati hakiki. Tak lebih mereka seperti seonggok daging yang berjalan di muka bumi ini, jauh dari kemuliaan, jauh dari keberkahan. Kenapa rumah yang jauh dari Al-Quran disampaikan Nabi seperti kuburan? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan, min asma'il Qur'an, di antara nama Al-Qur'an yang membawa kepada kehidupan, kemuliaan, keberkahan adalah ruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruhan. Para ulama tafsir mayoritas berpendapat bahwa ruhan di situ adalah Al-Quran. Maka di antara nama Al-Quran adalah ruh. Ketika seseorang jauh dari Al-Quran, maka ia tak lebih seperti mayit yang berjalan di muka bumi. Dan ketika mayit yang berjalan di muka bumi ini tinggal di satu rumah yang jauh dari Al-Quran, maka rumahnya tak lebih seperti kuburan. Inilah korelasi antara kenapa rumah yang tidak dimakmurkan dengan Al-Quran seperti kuburan, karena di antara nama Al-Quran adalah ruh. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu hafizakumullah, disinggung dalam Al-Quran lafaz ruh itu dalam beberapa kali, dan ada 3 makna ruh di dalam Al-Quran.
ada ruh yang bermakna nyawa seperti yang kita pahami. Makanya ada ayat wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Ada ruh yang bermakna memiliki makna malaikat Jibril. Makanya di antara kemuliaan malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dalam ayat yang lain, nazala bihir ruhul amin. Ar-ruh di sini adalah Jibril alaihissalam. Bayangkan kalau sudah pemimpinnya malaikat, bukan hanya malaikat biasa, tapi tanazzal malaikat, semua malaikat turun memenuhi jagat raya ini karena kemuliaan malam Lailatul Qadar. Bahkan tidak hanya mereka malaikat saja, tapi pemimpin malaikat, penghulunya malaikat, warruhu fiha, yaitu Jibril juga ikut turun. Itu menunjukkan malam itu sesuatu yang penting dan genting. Bukankah biasanya kalau sudah jenderalnya yang turun itu berarti sesuatu itu penting. Dan ini menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Nah, ar-ruh dalam surat ini, Al-Qadar ini adalah Jibril. Begitu pula ar-ruh dalam ayat nazala bihir ruhul amin. Maka Jibril diantara namanya ar-ruhul amin. Nah, yang ketiga, ada ruh memiliki makna Al-Quran. Seperti ayat yang tadi saya baca, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ruhan di sini adalah Al-Quran. Nah, inilah pentingnya belajar tafsir, sehingga setiap kali kita menemukan satu lafaz tidak dimaknai sama, kita tahu itu semuanya diantaranya dari referensi-referensi kitab, pendapat-pendapat para ulama salafun salih yang terdapat dalam beberapa kitab tafsir. Oleh karenanya, ketika seseorang dekat dengan Al-Quran menjadi mulia. Dan Al-Quran karena namanya ruh, maka ia menghidupkan jiwa, menghidupkan akal pikiran, dan akhirnya tampillah manusia yang akrab dekat dengan Al-Quran itu menjadi manusia-manusia yang mulia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gelar sebagai the best, manusia terbaik, keluarga terbaik, masyarakat terbaik, ketika akrab dan harmonis hubungannya dengan Al-Quran. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian, yang the best, yang paling hebat di antara kalian, siapapun dia, apapun jabatannya, apapun profesinya, tinggal di mana, keluarga manapun, mereka terbaik manakala ta'allamal Qur'an, selalu mengakrabkan dirinya dengan Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya, belajar memperbagusnya, tahsinnya, belajar memahami makna-maknanya, memahami hukum-hukum yang terkandung dalam ayat itu, menghadiri majelis-majelis Al-Quran, kajian-kajian tafsir Al-Quran, belajar untuk mengambil faedah-faedah dan hukum-hukum yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran, belajar untuk mengambil petunjuk dari pesan-pesan Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupannya, berusaha untuk menambah koleksi hafalan-hafalan Al-Quran, wa'allamah, dan mengajarkan Al-Quran, memfasilitasi orang untuk cinta Al-Quran, siap memberikan kontribusi terbaik untuk mencetak penghafal-penghafal Al-Quran dan menyebarluaskan Al-Quran. Maka inilah manusia yang terbaik, manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat dari ayat ini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, hadis ini, berangkat dari hadis ini memberikan pelajaran penting bahwa al-khairiyah bad'at bil Quran. Kebaikan dalam aspek kehidupan apapun dimulai dari Al-Quran. Al-khairiyah bad'at bil Quran.
Apakah kebaikan kehidupan seorang, kebaikan kehidupan rumah tangga, kebaikan kehidupan sosial, kebaikan kehidupan ekonomi, kebaikan kehidupan masyarakat, kebaikan kehidupan berbangsa bernegara, dimulai dari Al-Quran. Lihatlah bagaimana masyarakat dahulu sebelum turunnya Al-Quran, dan bagaimana perubahan yang terjadi dengan turunnya Al-Quran sehingga membawa kepada kemuliaan masyarakat itu. Kita tahu dalam sejarah, sebelum turunnya Al-Quran, masyarakat zaman itu dikenal masyarakat Arab dengan apa? Jahiliyah. Jahiliyah itu dari kata al-jahl, jahl itu bodoh, sehingga ada perilaku-perilaku perbuatan yang betul-betul menunjukkan kebodohannya. Dalam bahasa Al-Quran, seperti dalam ayat 15 dan 16 surat Al-Ma'idah, dibahasakan dalam surat ayat 16-nya itu az-zulumat, kegelapan. Mereka berada dalam kegelapan dalam semua aspek kehidupan. Dalam ayat 164 surat Ali Imran dibahasakan dengan dhalal, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan, beragam kesesatan yang nyata, bisa dibaca sejarahnya, kelihatan dengan jelas, tampak dengan kasat mata kesesatan yang terjadi pada masyarakat waktu itu sebelum turunnya Al-Quran. Ada jahiliyah, zulumat, kegelapan dalam urusan ideologi. Masyarakat waktu itu apa? Menyembah apa? Bapak-bapak, menyembah apa masyarakat Arab sebelum turunnya Al-Quran? Berhala, paganisme, sehingga muncul banyak berhala. Bahkan ada riwayat menyebutkan 360 berhala ada di sekitar Ka'bah. Macam-macam berhalanya, sampai dalam beberapa literatur sejarah disebutkan saking bodohnya ada mereka membuat berhala dari adonan roti. Begitu lapar Tuhannya dimakan. Di antara berhala besar disinggung Allah dalam surah An-Najm, ada 3 dedengkotnya berhala yang besar yang mereka agungkan. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Al-Lata, Al-Uzza, Manah. Inilah 3 berhala besar. Hidup dalam paganisme. Kemudian dalam urusan yang lain, kehidupan sosial amburadul. Bagaimana masyarakat Arab sebelum turunnya Al-Quran, mereka bertikai, tidak pernah ada hentinya. Tawuran, peperangan di antara mereka itu merupakan pemandangan sehari-hari waktu itu. Bahkan disebutkan dalam beberapa literatur, mereka biasa perang di antara sesama mereka, antara kabilah itu li'atfahil asbab, hanya karena masalah yang sangat-sangat sepele. Terjadi peperangan, ighraqatud dam. Banyak yang kemudian jatuh korban. Belum lagi dengan dekadensi moral yang merajalela saat itu. Kemudian juga dalam urusan keluarga, urusan perempuan, ibu-ibu, lihat bagaimana kehidupan masyarakat Arab dalam memperlakukan perempuan. Perlakuannya sangat diskriminatif. Kanan nas fil jahiliyah, dulu mereka dalam jahiliyah sebelum turunnya Al-Quran, la yuwarrithunan nisa wal aulad sighar, mereka tidak pernah memberikan hak waris kepada perempuan dan anak-anak kecil. Makanya turunnya ayat lirrijal nasibum mimma tarakal walidani wal akrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidan. Dalam surat An-Nisa, para ulama tafsir mengatakan turunnya ayat ini untuk menggugat, untuk meluruskan apa yang terjadi di masyarakat jahiliyah. Mereka tidak pernah memberikan hak perempuan warisnya, maka turun Al-Quran untuk memberikan haknya. Turun Al-Quran memuliakan perempuan. Bukankah Al-Quran sendiri yang menceritakan bagaimana mereka memperlakukan bayi-bayi perempuan? Di antaranya Allah berfirman, wa idza busyira ahadum bil untha
dhalla wajhu muswadda wa huwa kadzib. Apabila diberikan berita gembira, harusnya keluarga ketika lahir bayi gembira, maka Allah menggunakan bahasa busyira, diberikan berita gembira lahir seorang anak. Tapi begitu unsa, ternyata perempuan, dhalla wajhu muswadda wa huwa kadzib, mereka marah, tidak ridho, tidak rela, tidak senang. Maka kemudian muncullah apa yang disebut dalam Al-Quran dengan wa'dul banat, mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Disinggung Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan terhadap bayi-bayi perempuan yang mereka tanam hidup-hidup, mereka akan diminta pertanggungjawaban. Inilah gambaran tentang kehidupan masyarakat sebelum turunnya Al-Quran. Berada dalam kehidupan jahiliyah, kehinaan, keruntuhan. Dan bukan hanya itu, dalam kancah perpolitikan global saat itu, mereka tidak pernah diperhitungkan dalam sejarah, termarginalkan. Siapa yang mengenal masyarakat Arab tinggal di padang pasir tandus kering? Sehingga dunia saat itu yang berpengaruh dalam peradaban dunia waktu itu adalah dua kekuatan besar, bangsa Romawi, bangsa Persia. Mereka berada dalam ketakutan masyarakat jahiliyah waktu itu, tidak pernah merasa aman. Tapi apa yang terjadi setelah turunnya Al-Quran? Al-Quran turun membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Setelah mereka hidup dalam jahiliyah, paganisme, dari hidup penuh dengan kesyirikan, mereka mendapatkan hidayah dan kemudian menjadi ahlu tauhid. Dari tadinya hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam ketentraman, keamanan. Dari tadinya mereka termarginalkan, tidak pernah diperhitungkan dalam percaturan politik dunia, akhirnya mereka mampu menjadi pengendali, bahkan memimpin dunia dengan Al-Quran itu. Dari tadinya mereka menghinakan perempuan, turun Al-Quran memuliakan perempuan, memberikan hak-hak mereka. Pernikahan yang tadinya bukan sesuatu yang sakral, Al-Quran turun mengingatkan sebagai mitsaqan ghalidha, bahkan khusus untuk perempuan. Sampai ada surat, namanya surat apa Bapak-bapak? Surat An-Nisa, Bu, ada surat An-Nisa. Hebatnya Al-Quran memuliakan perempuan. Tidak ada dalam Al-Quran surat Ar-Rijal, Bapak-bapak, nggak ada. Dan seterusnya dan seterusnya, terjadilah perubahan besar. Akhirnya masyarakat, keluarga menjadi mulia dengan Al-Quran. Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di antaranya dalam ayat 15 dan 16 surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian nur. Nur di situ para ulama tafsir mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas yaitu Al-Qur'an. Apa pengaruh Al-Quran terhadap mereka? Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bil Quran, dengan Al-Quran itu orang-orang yang mengikutinya, keluarga yang mengikutinya, masyarakat yang mengikutinya. Allah Subhanahu wa ta'ala rubah mereka dengan Al-Quran, berikan petunjuk subulas salam, jalan-jalan keselamatan, sehingga mereka tampil menjadi manusia-manusia mulia. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dikeluarkan mereka, diselamatkan mereka dari berbagai macam kegelapan tadi, jahiliyah tadi, ilan nur, kepada cahaya Islam. Wa biiznihi, dengan izin Allah, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah tunjukkan mereka dengan Al-Quran itu jalan yang lurus, termasuk sampai ke kita Indonesia. Alhamdulillah, kita semuanya menjadi ummatul Quran, umat Al-Quran. Inilah nikmatnya turun Al-Quran
yang membawa kepada kemuliaan, membawa kepada perubahan yang signifikan, perubahan positif yang luar biasa. Dan Bapak Ibu saudara sekalian hafizakumullah, perubahan turunnya Al-Quran yang membawa kepada kemuliaan hidup seseorang, manusia, masyarakat, itu tidak hanya diakui oleh orang-orang Islam saja. Ternyata orang-orang non-Muslim pun mengakui bagaimana keberhasilan Rasulullah SAW dengan Al-Quran merubah dunia ini. Nanti silakan dicari di Google, ada buku yang telah ditulis oleh seorang penulis dari Amerika, namanya Michael Head. Judul bukunya The 100, terbit tahun 1978, cukup lama, 1978. Diterjemahkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh Mahbub Junaidi, seorang wartawan, sastrawan Muslim rahimahullah, pada tahun 1987 terbit pertama. Dan sekarang sudah banyak versi terjemahan bahasa Indonesianya. Michael Head, seorang penulis dari Amerika yang tidak Muslim, dia menyusun 100 orang yang paling banyak berpengaruh dalam perubahan dunia. Siapa nomor satu? Siapa Bapak nomor satu? The Prophet of Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sampaikan di pengantarnya itu, saya tahu masyarakat banyak yang, atau masyarakat saya, orang-orang barat tentu banyak yang nggak setuju, banyak yang menentangnya. Tapi ia katakan, inilah fakta, inilah kenyataan yang ada. Bagaimana Muhammad, kata dia, yang tinggal di padang pasir tandus kering, gak pernah dikenal dunia saat itu, dengan Al-Quran, lalu menyampaikan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran kepada masyarakat, akhirnya mampu membuat sebuah perubahan besar dalam peradaban umat manusia. Dan kata dia, sehingga saat ini ajarannya, agamanya diikuti mayoritas penduduk dunia, kata dia. Inilah pengaruh perubahan yang terjadi dengan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, diakui oleh orang Barat, oleh orang Amerika, padahal dia bukan Muslim. Dan kemudian nomor 2, meskipun nomor 2-nya itu Isaac Newton dan seterusnya dan seterusnya, tapi nomor 1 dia tidak bisa melihat, tidak bisa menutupi kenyataan, fakta bahwa Rasulullah SAW diakui oleh mereka sebagai orang yang paling banyak berpengaruh dalam perubahan dunia, dan itu diantaranya dengan Al-Quran. Oleh karena itu, di dalam surat Ali Imran ayat 164, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bagaimana Rasulullah SAW dengan Al-Quran membawa kepada kemuliaan hidup masyarakat. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh benar-benar sebuah kenikmatan, Allah anugerahkan nikmat kepada orang-orang beriman ketika diutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Apa yang dilakukan Rasul dari mereka? Yatlu 'alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka yang tadinya tidak bermoral, akhlaknya buruk, dikatasi moral merajalela, berubah menjadi orang-orang yang mulia. Bahkan beberapa atau diilustrasikan oleh para ulama dalam beberapa literatur, termasuk dalam kitab tafsir, generasi sahabat saat itu dibahasakan sebagai Al-Jail Al-Quranil Farid, generasi Quran yang unik, seperti Quran yang berjalan di muka bumi ini. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, Nabi mengajarkan kepada mereka Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran, dan bersumber dari hadis beliau, wa in kanu min qabl, masyarakat sebelum itu, sebelum turunnya Al-Quran, sebelum Nabi mengajarkan mereka
Al-Quran. Apa? Wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin. Sungguh benar-benar mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Inilah pengaruh Al-Quran membawa kepada kemuliaan. Bagaimana Al-Quran tidak membawa kepada kemuliaan? Allah turunkan sebagai mubarak. Di dalam ayat yang lain Allah sampaikan Al-Quran adalah rahmat bagi orang beriman. Bagaimana kemudian tidak membawa kepada kemuliaan? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran di antaranya ada yang menjadi penyembuh, penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Bukankah selama ini kita sangat memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka digembleng oleh Nabi untuk selalu menjadi ahlul Quran. Mereka semangat untuk mempelajari Al-Quran. Mereka semangat untuk membaca, menghafal Al-Quran, untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Makanya sampai-sampai mereka mengatakan, kami dulu ketika belajar kepada para sahabat, guru-guru kami, dan sahabat belajar dari Rasulullah SAW, seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud atau muridnya. Apa? Kami dulu membaca 10 ayat dan kami tidak pindah dari 10 ayat berikutnya kecuali kami benar-benar membaca, mampu membaca dengan baik, memahami dengan baik, dan mengamalkan dengan baik, baru pindah. Fata'allamnal ilma fata'allamnal Qur'ana wal amala jami'an. Maka kami dulu belajar Al-Quran dan amal sekaligus. Itulah yang kemudian membawa mereka menjadi khairul qurun, generasi terbaik. Makanya sampai-sampai diriwayatkan dalam kitab Muwatta Imam Malik, Abdullah bin Umar sahabat Rasulullah SAW itu ada yang menghafal surat Al-Baqarah itu sampai 7 tahun, ada yang meriwayatkan 8 tahun. Surat Al-Baqarah saja sampai makan waktu 8 tahun. Padahal kalau kita hafal biasa setahun selesai. Karena itu hanya 2,5 juz, ya, nggak sampai 3 juz. Harusnya setahun selesai. Ini sampai bertahun-tahun. Kenapa? Karena mereka, cara belajar mereka tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar menghafal, tapi bersamaan dengan itu berusaha untuk menggali, mengambil yastarsyiduna bi ta'alimil Quran, mengambil petunjuk dari Al-Quran, berusaha memahaminya dan kemudian menerapkan dalam kehidupan mereka, mengamalkan dalam kehidupan mereka. Inilah yang kemudian tampil mereka menjadi manusia-manusia mulia. Bapak Ibu saudara sekalian hafizakumullah, bagaimana Al-Quran tidak membawa kepada hidup yang mulia? Bukankah di antara nama Al-Quran adalah hudan, petunjuk? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Berarti kalau seseorang jauh, keluarga jauh, masyarakat jauh dari Al-Quran, lawan petunjuk apa? Bapak Ibu, tersesat, hidup dalam kesesatan. Lihat petunjuk-petunjuk lalu lintas memudahkan kita sampai kepada tujuan. Karena itu Al-Quran membawa hidup mulia. Bahkan di dalam hadis sahih disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemangati kita. Allah Subhanahu wa taala memuliakan ahlul Quran, memuliakan ahlul Quran, dan nanti mereka-mereka yang hidupnya senantiasa meramaikan hari-harinya, waktunya dengan Al-Quran, dan lebih khusus lagi di bulan turunnya Al-Quran ini akrab dengan Al-Quran, maka mereka ini akan menempati
surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan derajat surganya itu sesuai dengan banyaknya ayat yang dibaca dan dihafal. Inilah yang disampaikan Rasulullah SAW, apresiasi kemuliaan yang didapat oleh mereka-mereka yang akrab dengan Al-Quran, yang semangat mempelajari dan menghafal Al-Quran, mengamalkan dengan Al-Quran. Tidak hanya meraih kemuliaan dan keberkahan hidup di dunia, tapi juga pantas untuk menempati derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran, nanti di akhirat akan dikatakan kepada sahibil Quran, ahlul Quran, ikra warattil, ikra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhir ayat nakra'uha. Dikatakan kepada mereka, ikra, bacalah dan naiklah, tartilkanlah sebagaimana engkau tartilkan Al-Quran di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya tempatmu, derajatmu adalah inda akhir ayat takra'uha, pada ayat terakhir yang engkau baca, ayat terakhir yang engkau hafal. Dengan demikian Bapak Ibu saudara sekalian, inilah pentingnya kita untuk terus meningkatkan baca Al-Quran kita, meningkatkan hafalan Al-Quran kita, sehingga kita tidak puas dengan apa yang ada. Selalu ada niat, tekad untuk meningkatkan hafalan Quran kita supaya derajat di surga lebih tinggi, dan semangat untuk terus memahami apa yang kita baca, apa yang kita hafal. Karena kelezatan di dalam berinteraksi membaca Al-Quran itu manakala kita dapat memahami apa yang kita baca. Di sini pentingnya menghadiri majelis tafsir, pentingnya kita untuk memahami makna-makna Al-Quran. Karena itu Al-Imam At-Tabari, Syekhul Mufassirin, pemimpin generasi, ya, pemimpinnya para ulama tafsir, yang punya kitab tafsir At-Tabari, yang dikenal sebagai Ummut Tafasir, induknya kitab tafsir, ibunya kitab tafsir. Beliau mengatakan, ajaban liman qara al-Quran walam ya'lam ta'wilah. Saya heran dengan mereka-mereka yang hanya puas dengan membaca Al-Quran saja, tapi tidak berusaha untuk memahami makna-maknanya, tidak berusaha untuk mempelajari tafsirnya. Fa kaifa yataladzat bi tilawati, bagaimana kemudian mereka bisa menikmati kelezatan dalam membaca Al-Quran kalau kita tidak faham? Maka di sinilah pentingnya belajar tafsir, pentingnya kita iringi semangat membaca, menghafal itu dengan berusaha memahami makna-maknanya. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak Quran terjemah, tafsir-tafsir juga banyak yang diterjemahkan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk kemudian tidak memahami, tidak belajar tafsir, karena fasilitas untuk itu sekarang alhamdulillah begitu banyak. Inilah ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kemuliaan yang pasti diraih oleh seseorang, keluarga masyarakat yang dekat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran. Bahkan Nabi SAW menyampaikan berita gembira kepada mereka-mereka yang rajin membaca Al-Quran, semangat menghafal Quran, semangat mempelajari makna-makna Al-Quran. Apa kata Nabi? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, hafalkan Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran tidak hanya membawa kemuliaan, keberkahan hidup di dunia, tapi nanti di akhirat Al-Quran akan menjadi syafaat, membela kita. Maka di antara doa kita, Allahumma ja'al Quran hujjatan lana la hujjatan alaina, membela orang-orang yang membacanya, memberikan syafaat, pertolongan pada hari kiamat, hari di mana sangat menakutkan. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana orang lari dari saudaranya, lari dari orang tuanya, lari dari pasangannya, lari dari anaknya,
karena masing-masing sibuk dengan urusannya. Pada hari yang menakutkan, huru-haranya yang dahsyat seperti itu, hari kiamat, maka Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafal, Al-Quran yang kita kaji, Al-Quran yang kita fahami makna-maknanya, Al-Quran yang kita pelajari tafsirnya, Al-Quran yang kita ikut andil berkontribusi membiayai penghafal Quran, ikut kontribusi membangun lembaga-lembaga tahfidz Al-Quran, mensupport orang-orang yang cinta belajar Al-Quran, termasuk kita yang memberikan perhatian kepada anak-anak kita untuk cinta mempelajari menghafal Quran, maka Al-Quran itu akan memberikan syafaat menolong kita. Dan inilah kemuliaan dan kebahagiaan yang tiada tara manakala di hari kiamat seperti itu Al-Quran memuliakan kita. Al-Quran memuliakan ayah bunda yang mengorbankan waktu, tenaga, hartanya untuk anak-anaknya agar menjadi penghafal Al-Quran. Al-Quran hadir pada saat itu memberikan syafaat. Bahkan di dalam hadis sahih diriwayatkan Imam At-Tabrani dan yang lainnya, di hari kiamat nanti ada ayah bunda, orang tua yang kaget ketika dimuliakan, ketika dipakaikan mahkota kemuliaan, libasul karamah. Dia kaget sampai bertanya karena merasa biasa saja. Ya Rabb, anna li hadza, ya Allah, apa yang menjadikan aku dimuliakan seperti ini? Dia merasa amalnya biasa-biasa saja, tapi dimuliakan, dipakaikan mahkota kemuliaan, libasul karamah. Lalu dijawab oleh Allah, bi akhdhi waladikum al-Quran. Wahai orang tua, ayah bunda, kalian pantas untuk dimuliakan karena perjuanganmu, pengorbananmu, perhatianmu, energi yang kau kerahkan, waktu yang kau korbankan, harta yang kau belanjakan membiayai anak-anakmu sehingga tampil menjadi penghafal Al-Quran, maka pantas engkau mendapatkan kemuliaan. Inilah Bapak Ibu saudara sekalian, Al-Quran akan membawa kepada hidup kita mulia di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman, kekuatan fisik kepada kita di bulan turunnya Al-Quran ini, lebih-lebih di 10 hari terakhir Ramadan yang merupakan akhir dari kompetisi Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan diantaranya dalam mengisi malam-malam kita, memburu malam Lailatul Qadar. Di antara ibadah yang perlu kita maksimalkan diantaranya meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Semoga kita, anak-anak kita, keluarga besar kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan ahlul Quran wa hum ahlullah wa khasatuh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dan sebelum tutup, silakan kalau ada yang mau tanyakan, kami berikan kesempatan.